Meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Jadi terakhir bahwa nasihat Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullahu ta'ala, maka semuanya akan punya nilai. Apapun bentuk aktivitas baik kita, dari mulai ibadah, tradisi, sosial dan yang lainnya, kalau memang berangkatnya dari sebuah keikhlasan, dilakukan itu semuanya hanya untuk meraih ridha Allah, hanya untuk meraih rahmat Allah, semuanya dikerjakan tidak lain adalah ingin mencari kemuliaan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Maka penting sekali kita mengikhlaskan dan terus menjaga hati kita agar tetap ikhlas. Demi Allah percuma, jangankan yang kecil, yang besar pun ibadah yang kita lakukan, ya sekelas kita haji, itu kan komplit ibadah. Duit ada, tenaga ada, pikiran ada, komplit. Gabungan dari ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat itu ada di haji. Maka ibadah yang paling mahal. Jangan yang kecil, ibadah yang paling gede saja. Kalau memang saat kita melaksanakan, setelah kita melaksanakan, itu tidak ikhlas, tidak tulus karena Allah, ada tujuan-tujuan dunia. Tujuan-tujuan dunia ada kalanya ingin meraih posisi, kedudukan, meraih pujian, meraih penghormatan, ya meraih apapun daripada pahala dunia. Maka semuanya akan mardudatun la tuqbalu. Semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu ta'ala. Karena nasnya dalam Al-Quran jelas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Udah jelas. La yaqbalullah, dalam satu riwayat hadis yang sahih, la yaqbalullahu minal amali illa mabtughiya bihi wajhuh. Allah tidak akan menerima, kata Sayyidina Muhammad, satu amal kecuali yang memang diserahkan, dikerjakan hanya untuk zat Allah satu, nggak ada yang lain. Kalau kita sudah mulai mengarahkan amal kita ke Allah iya, ke yang lain iya, ini namanya syirik. Emang apa kemampuannya tuh makhluk? Nanti kalau ditanya begitu sama Allah, repot kita jawab. Kamu berbuat betul karena aku, kata Allah. Tapi kenapa juga harus karena fulan? Emang apa yang bisa diberikan dia kepada engkau? Punya kemampuan dan kekuatan apa sehingga kau mensekutukan aku? Nah, kalau ditanya kayak begini repot kita. Kalau ditanyanya di dunia itu di dalam mimpi, maka pelajaran dan nasihat yang luar biasa buat kita. Kalau ditanyanya udah mati, kalau ditanyanya nanti di akhirat, lima asrak tabi, kenapa kamu sekutukan aku? Bagaimana jawabnya kita? Yang nanya langsung Allah, Bapak, Ibu. Apa yang kita jawab? Bukan sekedar merendahkan Allah, tapi memang ini akan menyangkut kepada keyakinan kita. Asal mulai hancur aja rusak keyakinan kita kepada Allah, ya ini seperti ya.
Udah karena Allah aja. Cukup buat Allah yang esa, udah nggak usah yang lain. Iya, masa ibadah buat siapa? Ya, buat Allah lah. Tapi dicampurin, pengen juga dapat pujian orang, pengen juga dapat kedudukan, pengen juga dilihat, pengen juga dapat pujaan, pengen juga dapat sanjungan. Ya ini namanya ya nyekutuin Allah. Emang apa kurangnya aku, kata Allah? Apa kurangnya Allah? Hoi. Apa kurangnya Allah? Iya. Yang ngasih kita makan apa ini malam Allah. Yang ngasih kita napas apa ini malam Allah. Yang ngasih kita hidup apa ini malam Allah. Yang ngasih kita keluarga sampai ini malam Allah. Yang ngasih kita istri, yang ngasih kita anak, yang ngasih kita kerjaan, yang ngasih semuanya itu Allah. Gak ada yang lain. Lewatnya mungkin bisa macam-macam, lewat perusahaan, lewat PT, lewat pejabat, lewat orang kaya, lewat saudara, lewat kerja, lewat. Itu lewatnya, itu sebabnya, itu prosesnya. Kalau sebab prosesnya ya boleh macam-macam. Tapi pada hakikatnya yang memberikan siapa? Allah. Wahidul Qahar, Allah yang esa, nggak boleh ketukar ini Pak. Dia yang memberikan rezeki, dia satu-satunya. Dia yang memberikan nikmat, dia satu-satunya. Dia yang memberikan kehidupan, dia satu-satunya. Dia yang memberikan kemudahan, dia satu-satunya. Nggak ada yang lain. La ilaha illallah. Nah ini pentingnya kita ikhlas. Jangan sampai kita menyangka, mengira amal kita udah banyak, tapi di akhirat nggak ada catatannya. Kenapa? Kau lakukan semuanya bukan hanya untuk aku yang esa, tapi kau lakukan ya untuk naik jabatan, pujian, bayaran, macam-macam. Nauzubillahimin. Nah ini pentingnya kita menjaga hati kita, ya karena ikhlas itu adanya di hati, bukan di mulut, bukan di gaya. Kalau gaya kita bisa buat-buatin, nampak-nampakin kayak orang ikhlas, namanya juga gaya, ya enggak? Ini kan kalau gaya, lesu aja dikit, ikhlas, nunduk gitu kan. Orang nyangkanya ikhlas sudah. Padahal hatinya dumel. Nah maka kalau ikhlas itu, mahalluhu al-qalbu. Tempatnya itu adalah di hati. Nah maka yang kita benerin bukan ikhlasnya. Kalau ikhlas ini adalah bentuk informasi ilmu yang Allah sudah berikan kepada kita lewat Sayyidina Muhammad. Tapi tempat ikhlas ini bisa nggak kita ikhlas? Ini tempatnya hati. Nah maka yang perlu dibenahi, yang dibenerin, yang terus diobatin adalah hati. Nah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala, nah ini mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita, caranya itu apa? Fazkuruni adkurkum waskuruli wala takfuru. Ini zikir. Caranya itu membenahi hati, ngebenerin hati, ngobatin hati, biar hati kita ini bisa bersih. Biar hati kita ini bisa tenang. Nah hati yang bersih, hati yang tenang ini adalah hati yang akan bisa ikhlas pada setiap perbuatannya hanya karena Allah. Tapi kalau hatinya mulai sakit, hatinya mulai kotor, hatinya mulai banyak goyang, nah maka ini kemungkinan besar sudah tidak ada ikhlasnya. Gimana goyang? Gimana ikhlas orang goyang? Nah maka cara yang diajarkan ya oleh Allah yang disampaikan Rasul lewat Syekh Abdul Qadir Jailani adalah dengan zikir kepada Allah. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah itu hati kita dengan tenang. Zikrillahi tatmainnul, dengan sebab zikir atau dengan sering zikir itu akan menenangkan hati. Nah, apa pengertian menenangkan hati? Hati ini tenang. Jadi hati yang tenang ini adalah hati yang gampang dimasukin sesuatu yang bersih, yang murni. Hati yang tenang
saat Allah perintahkan lakukanlah ibadah hanya untuk Allah, untuk aku kata Allah, maka hati ini bisa nerima, bisa tulus. Itu hati yang tenang. Hati yang goyang. Karena kalau hati nggak diisi dengan zikir, hati yang memang tidak diberikan asupan zikir, itu hati begini terus, Pak. Mana ada yang bisa nenem? Ya begini, Pak. Kita naruh HP nih, Pak. Kalau begini tenang nggak? Nggak jatuh dia kan? Oi. Nggak jatuh kan? Karena tangan saya tenang. Tapi kalau begini nggak bakal bisa tenang dia. Nah begitu juga hati kita. Maka apapun prinsip agama, mulai dari keimanan, keyakinan, apapun amalan-amalan qalbiyah, amalan hati, itu nggak akan pernah bisa mantep, nggak akan pernah bisa kuat kalau semua ini tuh ada di hati yang goyang. Maka bagaimana supaya iman mantep, amalan-amalan qalbiyah itu mantep? Ya, salah satunya ikhlas, bersyukur, ya. Itu bagaimana? Hatinya dulu tenangin. Buat hati yang begini itu, buat dia menjadi tenang begini. Nah, kalau udah tenang, baru mantep. Iya. Baru mantep. Nah, salah satunya untuk menenangkan hati kita ini adalah banyak berzikir. Nah, berzikirnya ini itu tidak cukup di lisan. Tapi zikirnya ini harus sampai ya ke sebuah perenungan yang itu bisa menyampaikan ke dalam hati. Caranya hadir dulu pada setiap bacaan yang kita baca. Hadirin dulu kalau kita lagi baca hadirin dulu, Pak. Mulut baca, hati baca. Hadirin dulu. Setelah hadir, renungin. Maha suci Allah. Jadi, per 1 menit, dia hanya bisa menghabiskan 1 alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Direnungi nyampe kemari. Oh iya benar ya, nggak ada yang paling suci ya kecuali Allah. Karena Allah itu maha suci. Nggak mungkin ngantuk, nggak mungkin tidur, nggak mungkin salah, nggak mungkin lupa, nggak mungkin jahat, nggak mungkin kejam. Itu Allah kita, Pak. Berarti saat keadaan saya seperti ini, itu berarti Allah Maha Tahu. Ini pahit saya jalanin, tapi ini nggak akan ya membuat Allah itu benci. Nggak mungkin Allah memberikan ini karena Allah benci, mustahil. Nah, itu Pak perenungan. Subhanallah, adanya di Subhanallah. Adanya di Maha Suci Allah. Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Allah nggak adil. Waduh, ini kan bahasa-bahasa selebritis, bahasa-bahasa artis, bahasa-bahasa orang bodoh. Di mana ya Allah keadilan Engkau? La ilaha illallah. Di mana keadilan? Jangan ngikut-ngikut. Allah Maha Adil. Allah Maha Tahu, Maha Adil, Maha Sayang, Maha Bijaksana. Nah, gimana Allah zalim? Mustahil Allah zalim. Pada zat Allah sendiri saja, Allah itu inni haramtu zulma ala nafsi. Kata Allah dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku tuh mengharamkan kezaliman terhadap zat aku, kata Allah, terhadap diri aku, kata Allah. Haram. Artinya nggak bakal ada itu zalim. Artinya kalau Allah mengharamkan kezaliman terhadap zatnya, itu 1 titik pun Allah nggak akan pernah zalim kepada kita. Separah apapun kondisi yang kita alami dalam kehidupan ini, sesakit apapun yang kita alami, yang kita jalani, itu nggak ada sedikit pun 1 titik pun unsur zalim Allah ada di situ. Karena apa? Allah Maha Suci dari kezaliman.
Berarti kalau kita dalam menjalani kehidupan ini, ya Allah, istri sakit, ya Allah, istri begini, istri begini, istri begini. Pahit kita jalaninya, sakit kita jalaninya. Ingat, subhanallah, maha suci Allah dari maha suci Allah dari bodoh, maha suci Allah dari tidak tahu. Enggak mungkin Allah enggak tahu keadaan kita, kondisi kita. Mustahil Allah itu enggak tahu apa yang lagi kita alami dengan keluarga kita. Mustahil, Allah tahu. Allah, ketetapan itu juga Allah maha tahu, ketetapan itu juga karena keadilan Allah, ketetapan itu juga karena sayang Allah. Kalau ada pikiran-pikiran busuk, pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran miring terhadap Allah Subhanahu wa taala, katakan subhanallah. Nah, zikir yang seperti inilah yang akan bisa menenangkan gejolak yang ada di hati kita. Diam, tenang. Ini Pak, orang kalau hatinya udah begini Pak, jangankan punya duit, nggak punya duit juga tenang dia. Jangankan punya bini, nggak punya bini juga tenang. Jangankan pakai segala air teh sama lontong sama bakwan, nggak dapat juga dia. Tenang hatinya mah, perutnya nggak tenang. Emang Pak, ayo coba dah Pak. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau aulia-aulia Allah itu, dia tuh dipuji, dihina, dikayain, dimiskinin sama Allah, rata aja dia. Senyum aja. Kalau udah kayak begini kita jadi wali Pak. Udah jadi wali. Karena ukurannya yang penting Allah ridho. Itulah yang diajarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazkuruni azkurukum. Banyaknya zikir sama Allah. Zikir. Zikirnya jangan mulut saja, tapi sampai kepada sebuah perenungan, sampai kepada sebuah pentadaburan, sampai kepada sebuah ya keikhlasan, kehusuan dalam hati. Subhanallah, walhamdulillah. Ya Allah, tidak ada nikmat kecuali dari Engkau ya Allah. Keadaan saya seperti ini, enaknya seperti ini ya Allah. Alhamdulillah. Wala ilaha tak ada Tuhan kecuali Allah. Maafin aku ya Allah. Terus ya, kalau sekali saja itu udah bisa memberikan ketenangan sedikit dari hati kita yang luar biasa bergoyangnya, ya kalau kemakin sering kita zikir itu, dia akan semakin tenang. Fazkuruni azkurkum. Ayo zikir. Nah, zikir kelebihannya ini afdhalud du'a ya adzikr. Afdhalul ibadat adzikr. Ibadah yang paling afdal itu adalah zikir. Cuman yang sampai ke hati, jangan tibang mulut doang. Astagfirullah rabbul baraya, teriak-teriak mulut, hatinya mau kemana? La ilaha illallah Muhammadur. Wa in kana fihi sawab, walaupun di situ ada pahalanya, tapi enggak dapat intinya, enggak sampai kepada sasarannya. Karena sasaran tujuan Allah perintahkan untuk memperbanyak zikir adalah itminan atau tatmainnul qulub, nenangin hati. Nah, ini kelebihan zikir, Pak. Kelebihan zikir itu kalau kita zikir kepada Allah, Allah juga zikirin kita. Kita nyebut Allah, Allah nyebut kita. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Maka setiap malam Kamis nih, saya baca salawatnya, baca zikirnya, mulai ngajinya. Ini kan kita ingat Allah semuanya nih, Pak. Nggak ada yang ingat bini di sini. Bener nggak? Asal udah keluar aja pagar, baru ingat bini, ingat anak, bener nggak? Maka kata Rasulullah, kalau iman kalian sampai keluar-luar, sampai ke pasar, sampai ke mall, seperti iman kalian saat kalian dengan aku, itu niscaya malaikat akan bersalaman terus kepada engkau. Itu kata Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah imannya itu udah nggak berubah, bal yazid, bahkan bertambah. Ya, saat itu Rasulullah bilang sama sahabat, kalau iman kalian ini seperti sedang kumpul dengan aku di luar kayak begini,
la safahatkumul malaikatu. Niscaya malaikat akan terus bersalaman kepada engkau. Pengertiannya apa? Enggak ada yang bisa sampai kelas itu. Tapi apa? Pasti akan berubah, bro. Keluar sini udah mikirin, wah iya, aku punya utang. Wah iya, macam-macam. Pikirannya udah bini lah, anak lah, bini rewel lah, macam-macam gitu. Banyak zikir. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Nah, kita zikir di Masjid Subul Salam, di satu tempat yang baik, kata Allah. Pada komunitas yang baik, jamaah yang baik, kata Allah. Zakartuhu fi mala'in khairam minhu. Dalam hadis qudsi yang Rasulullah riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, "Aman zakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairum min." Yang zikir kepada aku, ingat kepada aku di komunitas, di jamaah, di tempat yang baik, maka aku akan ingat orang tersebut, sebut orang tersebut di tempat yang lebih baik. Nama kita makin terkenal aja di akhirat. Nama kita makin viral aja di akhirat. Ya, mau viral di dunia apa di akhirat? Kalau di dunia viralnya akhir-akhirnya mati. Tapi kalau di akhirat viral-viralnya nanti dapat ridho Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, falazimu dzikra lahu tama'an fi dzikrih. Lahum sammi'u qawlahu azza wa jalla fi ba'di ma takallama bihi. Falazimu dzikra lahu tama'an. Ayo, maka biasakan, lazimkan, mudawamahkan, kontinyukan zikir. Toma itu rakuskan dalam zikir. Ya, bagaimana rakus kita nonton bola, nonton mancing, nonton musik, gitu, nonton TikTok, kan rakus tuh kita tuh, semangat. Nah sama, falazimu dzikra lahu tama'an. Biar rakus juga kalau zikir, gitu. Ini cara pengobatan yang ampuh yang Allah ajarkan lewat Sayyidina Muhammad yang sampai kepada kita, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Falazimu dzikra lahu tama'an. Biar rakus sama zikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus yang ikhlas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus. Isma'u, coba dengarkan satu firman Allah ya, dalam sebuah hadits qudsi ya, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Jaluni fi Kasfil Khafa wa Zabidi fi Ithabi Sadatil Muttaqin ya. Apa kata Allah? Ana jalisu man dzakarani. Ana jalisu man dzakarani. Kata Allah, aku ini teman buat orang yang ingat kepada aku. Ana ma'aman dzakarani. Aku bersama orang yang mengingat aku. Berarti itu Pak, abang-abang, ibu-ibu, kalau kita lagi ikhlas tulus, nggak ada, emang ikhlas zikirnya karena Allah. Khusyuk, kita bilang subhanallah, itu Allah langsung Pak, sayang, deket sama kita. Langsung dicurahkan kita dengan rahmatnya. Disirami kita dengan kemurahan-kemurahan Allah. Aku teman buat yang ingat kepada aku. Maknanya teman itu dekat Pak. Dekat. Pengertian dekatnya Allah kepada kita artinya apa? Rahmat Allah, sayang Allah, arahan Allah, petunjuk Allah, gerakan Allah untuk ibadah, ketaatan. Itu kuat dalam diri kita. Allah dekat dengan kita maknanya untuk melakukan hal-hal ibadah yang Allah perintahkan, wajib ataupun sunnah, itu kita lebih giat, lebih getol. Itu pengertian Allah dekat dengan kita.
Jadi jangan suka dibayangin kalau Allah dekat dengan kita fisiknya, enggak. Enggak. Karena dekat itu enggak berarti harus fisik. Kalau Allah udah dekat dengan kita, waduh, kayak Rasulullah tuh, Allah selalu dekat dengan Rasulullah karena Rasulullah zikirnya kagak pernah putus. Sampai Rasulullah ya ainaya tanamani, dua mataku tidur. Tapi hatiku tidak pernah tidur. Artinya kalau Rasulullah tuh luar biasa, apa tidurnya aja hatinya itu enggak tidur. Terus zikir kepada Allah. Berarti kan Allah ini dekat banget dengan Rasul. Maknanya apa? Ya, Rasulullah disayang banget sama Allah. Nah, kalau kita mau mencontoh Rasulullah, ya kita pengen disayang Allah, banyakin zikir. Wa hajjiru majalisal khalqi wa qanni'u bidzikri hatta tahsula lahumul mujalasatu lahu. Ayolah, mulai kita hindari majelis-majelis makhluk. Majelis-majelis makhluk maksudnya tongkrongan-tongkrongan, komunitas-komunitas yang udah nggak ngingetin kita ke Allah. Komunitas yang kalau kita kumpul pasti ngomonginnya dunia. Komunitas jamaah, majelis yang kalau kita duduk ngomonginnya dunia. Yang ngomongin dunia sebenarnya mah kan kagak dosa. Cuman pulang dari ngobrol kita tuh terus terobsesi sama dunia. Enak kali bener kalau kayak dia punya mobil, punya rumah. Ini dia. Ini namanya majalisul khalqi. Majelis-majelis, komunitas-komunitas orang yang kalau kita duduk di situ bukan nambah takut sama Allah, bukan malah nambah ingat dosa kita, bukan nambah ilmu kita, tapi malah makin berani kepada Allah, makin cinta kepada dunia. Nah, itu tinggalin mulai Pak, dikit-dikit. Nah, tinggalin apa? Nah, ini artinya ninggalin komunitas itu berawal dari ninggalin teman-teman yang model-model begitu. Saya ada teman deket banget sama dia ini. Cuman, aduh, saya repot kalau berteman sama dia. Dikit diajakin kongko, bagi kocok lu lah. Ajakin main remi, ajakin main catur, ajakin mancing, ajakin main burung, ajakin ngelancong. Kalau ngelancong emang buat nikah mah pahala seterusnya. Kalau yang buat cem-ceman itu yang haram. Kalau buat nikah taruh, nggak apa-apa Kang Udin. Cuma yang biasa antum pergi sama Bang Imam tuh, cuma nggak apa-apa, itu dapat pahala. Karena ada keseriusan untuk menyempurnakan agama. Siapa yang amin itu? Mulai tinggalin majelis-majelis halki. Nah, kalau yang majelis-majelis gibah itu mah bukan majelisul halki, majelis susu namanya. Kalau komunitas, kalau kita kumpul pasti ngomongin orang, itu mah majelis susu. Atau kawan-kawan yang masih mabuk, itu mah majelis susu namanya, majelisul haram. Itu mah wajib dihindari. Kalau yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah majelisul halki, dalam artian adalah majelis-majelis yang nggak bisa deketin kita sama Allah, tapi malah terobsesi makin cinta kepada dunia. Artinya apa? Tempat duduk, komunitas yang ngomonginnya urusan dunia, bukan ngomongin haram, Pak. Yang ngomongin dunia kan nggak haram. Kan gitu. Main catur nggak pakai duit, nggak pakai ini kan boleh aja, silakan. Cuman kan yang kayak gitu itu kan nggak bakal ngingetin kita sama Allah, yang ada bikin lal. Nah, yang kayak gitu tinggalin. Nah, kalau tempat-tempat maksiat mah bukan yang dimaksud di sini. Kalau itu mah hukumnya sudah dipahami. Wajib kita jauhkan teman, jauhkan tempat-tempat yang di situ ada maksiat kepada Allah.
Ini gue punya teman, kalau berteman sama dia mulu ngajakin judi slot. Tinggalin Pak. Tinggal. Jauh ini udah. Ustaz dia abang saya. Jangankan abang, bapak lu juga tinggalin. Jangankan abang, bapak juga tinggalin. Walaupun kalau bapak kita wajib tetap taatin pada hal-hal yang tidak maksiat. Cuman pekerjaannya wajib kita menghindar. Fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Berpalinglah kita dari orang-orang yang seperti itu. Wahajjiru majalisal khalqi wa qanni'u bidzikri. Udah mulai kita cukupkan, kita perbanyak ya. Kita mulai latihan perbanyak zikir. Dan ini yang sering kita sampaikan. Untuk merubah kebiasaan kita, itu rubah dulu pergaulan kita. Kalau selama ini kita kurang betah di majelis ilmu, di majelis zikir, berarti teman kita ini yang masih belum menduk, maka teman dulu, hindari, ganti dengan yang orang suka zikir. Jangan punya harapan besar pengen ada di kalangan orang zikir, tapi bertemannya sama orang yang kagak sembahyang. Gimana jadi ahli zikir? Nah makanya rubah teman, rubah pergaulan, rubah teman kita. Rubah. Ustaz, ini saya yang mempengaruhi itu bini di rumah, sehingga saya lupa mulu dengan zikir. Gimana jawabannya? Tinggal. Ya, enggak. Senter ke sana Kang, mukanya Kang. Main tinggalin aja bini atu-atunya. Ya kalau kita tinggalin kemana lagi? Gimana? Amsyong. Hatta tahsula lahumul mujalasatu lahu. Sehingga kita apa? Kita bisa benar-benar setia dengan Allah, kita bisa duduk terus untuk Allah, kita bisa terus ngetuk pintu Allah. Gitu. Kalau udah level sampai, ya di hadapan kita itu pintu Allah. Kalau sudah ada di pintu Allah itu udah nggak pakai sulit, diketuk langsung buka. Kita ini kan kenapa doa kita lama dijawab? Kondisi kita kayak gini, karena kita ini nggak langsung berhadapan dengan pintu Allah. Kalau kita berhadapan langsung dengan pintu Allah, kita ngetuk aja juga langsung dijawab. Kalaulah doa ya langsung dijawab, hajat langsung ditunain oleh Allah. Nah kita ini jauh banget Pak masih. Nah jauhnya apa? Ya tingkatan-tingkatan ini belum kita dapat. Karena untuk ngeganti sahabat-sahabat saja itu kita berat. Gue nggak enak. Dia teman dari masih kecil gua nggak enak, dia saudara, nggak enak. Ah itulah, nggak enak itulah akhirnya. Ya semuanya kebablasan. Nggak ada istilah nggak enak. Jangan pernah berharap ridho manusia. Jangan pernah takut kehilangan ridho dan senang cinta manusia. Yang harus kita khawatirkan, kita takutkan, kita kehilangan cinta dan ridho Allah. Maka berbuatlah segala sesuatu yang baik, harapannya biar dapat ridho Allah, bukan ridho manusia. Kalau harapan sudah memang itu, hanya mengharap ridho Allah, lama-lama nanti kita nggak akan butuh ridho orang, nggak akan butuh respon orang, respek orang tuh nggak akan butuh. Bodoh amat orang mau puji mau kagak. Nah inilah ya kita akan sampai kepada levelnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab. La yasu'uka madhun, la yasu'uka qadhun wala yasuruka madhun. Saat kritikan orang itu tidak membuat kamu hina, membuat kamu marah, pujian orang tidak membuat kamu senang, maka disitulah level di mana hati kita yang sudah mulai berharap hanya ridho Allah. Maka Sayyidina Umar dalam kekhalifahannya, mana dia pernah pandang bulu? Nggak ada pandang bulu, dia mau siapa kek, digas terus kalau batil. Nggak ada perasaan-perasaannya. Makanya betul kata Rasulullah yang disampaikan
Ya, an Aliin radhiyallahu an Sayyidina Ali radhiyallahu taala an, dari Sayyidina Ali bahwa apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, law salaka Umar fajjan la salaka syaitanu la salaka syaitanu fajjan akhar. Umar kata Rasulullah, kalau dia lewat satu jalan, setan milih jalan yang lain, gak mau berpapasan dengan Umar. Bukan karena galaknya, tapi apa? Prinsip, kekuatan prinsip dalam kebenarannya. Nah kan kalau yang model-model kayak begini, hatinya Allah udah jaga. Apakah dengan sengaja-ngaja atau dengan tanpa usaha? Enggak lah. Dengan usaha yang luar biasa. Dari pendidikan yang Rasulullah berikan. Makanya kalau mau ditakutin setan, hati kita yang harus ikhlas, baru setan takut. Ini mas setan ramanya pada demen sama kita. Bener gak? Mau sedekah, setan pada kumpul. Habis itu kita ikutin apa kata setan. Mau berbuat baik, setan pada kumpul. Habis itu kita dengerin kata setan. Apa yang kita kagak kasih makanannya setan? Bener kagak? Mau sedekah, kumpul tuh setan, kata setan, biar kelihatan orang. Kalau kagak kelihatan orang, siapa yang muji lu? Yang ada ntar DKM nyangkanya lu pelit. Yang ada nanti DKM Subulu Salam nyangkanya lu kagak pernah nyumbang. Jangan begitu, tongolin biar kelihatan nama Dewan Kemakmuran Masjid. Minimal sama satu orang lah, biar paling kagak dia tahu dan lu nggak disangka pelit. Apa jawaban kita saat itu? Iya, lah itu padahal setan nih Pak yang lagi ngajak. Kita lakuin aja, tuh nyumbang nih Pak ya. Dari saya nih, Turmuzi Abdul Jalil nih Pak, 200 juta. Kenceng banget ngomongnya. Nah, itu kan ngikutin setan kita Pak. Padahal sedekah. Ada pahalanya nggak? Ngaji nih Pak, sama Pak. Jangan sampai rusak. Makanya bagaimana supaya kita ditakutin setan? Maka jangan suka nurutin setan. Kita banyak buat setan ya Pak, ini Pak sebenarnya. Ya qaumu wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.